Oke, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Andreas Sinaga. Belakangan ini kita lagi dihebohkan dengan adanya protes terhadap penyebaran Alkitab melalui Play Store berbahasa Minangkabau, ya. Jadi Alkitab berbahasa Minangkabau, dan katanya Gubernur Sumatera Barat telah melayangkan surat ke Menkominfo untuk menentang penyebaran Alkitab berbahasa Minangkabau itu. Dan apakah benar bahwa di Play Store kita sudah tidak bisa menemukan Alkitab berbahasa Minangkabau itu? Mari kita cek, saudaraku. Klik saja langsung, yaitu ikon Play Store. Icon Play Store ada di sini. Saya lingkari. Klik saja. Iya, ini si ganteng ini kita kecilkan dulu. Pede banget ya pendeta satu ini. Kita klik ya, Alkitab bahasa. Oh, sudah ada nih. Ya, kita klik. Kita cari ya. Kita cari kamus bahasa Minang, kamus lengkap bahasa Minang, Alkitab bahasa Indonesia, tafsiran. Wah, nampaknya memang sudah tidak ada ya. Oke, kita cari ke bawah, Alkitab bahasa Minang, kamus Minang terlengkap, bukan Alkitab ya. Oke, kita cek sampai ke bawah. Wah, benar-benar ada yang bahasa Mamasa, banyak Alkitab di sini ya. Wah, kita tidak menemukan, saudaraku ya. Tidak ada. Belum ada. Tidak ada. Oke. Ya, tidak ada. Sampai sejauh ini, saudara. Oke, tidak ada. Memang tidak ada, saudara. Tapi bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya bisa mendapatkan Alkitab berbahasa Minang? Saya penasaran atau saya mau membacanya karena saya memang orang Minang, atau saya mau kasih dibaca oleh saudara saya yang juga orang Minang dan dia sudah Kristen tapi dia rindu untuk membaca Alkitab dalam bahasa Minang. Oke, di sini saya punya Alkitab, saudaraku. Ini sebenarnya, oke, kita klik yang ini, saudara ya. Kita klik ikon Alkitab yang ini. Alkitab Sabda yang ini, yang saya lingkarin ini. Oke. Kita klik saja. Sekarang ada perintah untuk install. Kita install. Siap. Kita install. Kita tunggu sebentar dan saya menghibur saudara dengan sebuah lagu. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, dan dipulihkannya. Salah satu buah roh itu, saudaraku, adalah kesabaran. Dan ini sedang menginstal, sudah menginstal. Maka sekarang kita klik icon yang ini, saudara-saudara. Open, ya, open. Sekarang kita klik open. Cap, ya. Di sini sudah terinstall Alkitab saya ya, tapi masih bahasa Indonesia ya. Kita baca ini masih bahasa Indonesia. Oke, masih bahasa Indonesia ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk ditobatkan. Oke, masih bahasa Indonesia intinya ya. Sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa berbahasa, yaitu berbahasa Minangkabau atau bahasa lain. Kita klik saja di sini. Maka di sini, saudara, yaitu terjemahan baru, Batak Toba, itu yang sudah terinstall ya secara otomatis. Karena memang saya sudah pernah menginstal ini, saya sengaja delete untuk tutorial ini. Nah, ini bisa kita coba. Maka klik saja ikon, yaitu yang ini, versi lain.
Ya, klik versi lain, dia akan buka. Kita allow saja, ya. Lalu kita cari. Ini banyak ya, American Standard, Coverdale Bible, Jewish Publication Society, ya. Banyak ya, ini dari luar semua, ini bahasa luar. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia nih, Indonesia ya. Indonesia ini banyak sekali terjemahan lama. Nah, ini bahasa suku. Bahasa suku ada bahasa Abun, ada bahasa Aceh, ada bahasa Balandak, bahasa Batak, Bugis, Dayak, Duri, Galela, Jawa berbagai macam ya, Kaila, Daa, Madura. Wah, mana Minangkabau? Oh, ini ada Minangkabau. Kita klik saja Minangkabau. Sekarang kita unduh. Nggak sampai semenit biasanya. Cepat aja ya. Oke, sudah terunduh. 30 detik tidak sampai ya, sudah terunduh. Kita kembali. Kita kembali ke yang tadi. Ini kan masih berbahasa Indonesia nih. Maka bagaimana caranya? Kita klik lagi ikon yang ini. Ada tanda panah ke bawah ini. Kita klik. Oke. Sudah ada Minangkabau terdownload ya. Maka kita kita klik lagi. Oke, Minangkabau. Kita klik Minangkabau. Kita cari dulu ayat andalan ya. Yohanes, tetap Yohanes ya. Yohanes 3. Sekarang ayat ya. Ayat 16. Oke. Bagaimana bahasanya di situ? Ini ayat 16. Dek karano Allah sabana mengasihi manusia di dunieko, sainggo beliau memberikan anaknya nan tunggal, supaya satio urang nan picayo kabake beliau indak binaso, melainkan mandape idui sajati nan kakak. Oke, saudara, jadi sudah ada ya. Bisa cari perjanjian lama, kita cari dari sini ya. Kita cari perjanjian lama dalam bahasa Minang. Perjanjian lama. Ternyata yang ada itu hanya perjanjian baru ya. Jadi cuma perjanjian baru, mungkin dalam proses untuk perjanjian lama. Oke. Tapi sampai di kitab Wahyu pun ada ya. Sampai di kitab Wahyu pun ada. Nah, ini dia saudaraku ya. Oke, demikian caranya saudara bisa mendapatkan Alkitab berbahasa yaitu Minang. Kiranya apa yang saya jelaskan ini bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong kita untuk membaca Alkitab kita, bahkan bukan hanya itu, tapi juga kita melakukannya. Sebab Yesus berkata, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Maka datanglah badai dan angin berusaha untuk mengguncangnya, tetapi kokohlah ia. Tetapi barang siapa mendengarkan firman dan tidak melakukannya, maka ia akan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, tidak punya pondasi, akhirnya datanglah badai, lalu merubuhkan rumah itu. Saudara-saudara, cintai Alkitab kita, firman Tuhan, dan lakukan. Maka hidup saudara akan menjadi hidup yang kokoh, yang tidak terkalahkan oleh badai. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.